Urgensi literasi di era digital membangun pondasi bangsa cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu, para hadirin sekalian, serta generasi yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya muliakan, kita hidup di sebuah era yang luar biasa, sebuah era yang ditandai dengan kecepatan informasi. Era ini adalah era digital. Sebuah zaman di mana sentuhan jari mampu membuka gelombang informasi seluas samudra, dan dunia seolah tergenggam dalam genggaman tangan kita. Namun, di tengah gemerlap kemajuan ini, muncul sebuah tantangan sekaligus keniscayaan. Urgensi literasi. Ya, literasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi literasi dalam makna yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih krusial di tengah gelombang digital yang terus menghantam. Transformasi informasi dan tantangan literasi. Dulu, informasi adalah barang mahal. Kita harus mencarinya di buku-buku tebal, perpustakaan, atau mendengarkan para ahli. Kini, informasi berlimpah ruah. Setiap detik, jutaan data, berita, opini, dan hiburan membanjiri perangkat digital kita. YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, portal berita, blog pribadi, semua berlomba menyajikan konten. Ini adalah berkah sekaligus ujian. Berkah karena akses terhadap pengetahuan menjadi sangat mudah. Ujian karena di antara lautan informasi, tidak semuanya benar, tidak semuanya bermanfaat, dan bahkan banyak yang berpotensi menyesatkan. Disinilah literasi digital menjadi pondasi utama. Literasi digital bukan hanya tentang bagaimana kita menggunakan gawai atau berselancar di internet. Lebih dari itu, literasi digital adalah kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, memahami, menggunakan, dan menciptakan informasi secara bijak dan etis dalam lingkungan digital. Ini adalah kemampuan untuk menjadi filter, bukan sekedar penampung. Mengapa literasi digital begitu mendesak? Pertama, menangkal hoax dan informasi. Hadirin sekalian, kita semua pasti pernah terpapar berita bohong atau hoax. Hoax bisa menyebar dengan kecepatan kilat, meracuni pikiran, bahkan memecah belah persatuan. Tanpa literasi digital yang memadai, kita akan mudah terpedaya oleh judul provokatif, gambar hasil editan, atau narasi yang didesain untuk memanipulasi emosi. Literasi digital membekali kita dengan kemampuan untuk verifikasi informasi. Kita diajarkan untuk bertanya, siapa sumbernya, apa buktinya, apakah ada agenda tersembunyi. Kita diajarkan untuk membandingkan informasi dari berbagai sumber kredibel, mengecek fakta, dan tidak mudah percaya pada apapun yang viral di media sosial. 2. Melindungi diri dari kejahatan cyber. Dunia digital adalah pedang bermata dua. Di satu sisi memberikan kemudahan, di sisi lain juga membuka celah bagi berbagai kejahatan, mulai dari penipuan online, phishing, hingga pencurian data pribadi. Tanpa pemahaman yang cukup tentang keamanan cyber, kita sangat rentan menjadi korban. Literasi digital mengajarkan kita pentingnya privasi data, bagaimana membuat kata sandi yang kuat, mengenali tautan mencurigakan, dan berhati-hati dalam berbagai informasi pribadi. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah bekal praktis untuk menjaga diri kita dan keluarga dari bahaya di dunia maya.
Ketiga, meningkatkan keterampilan hidup dan kerja. Era digital menuntut keterampilan baru. Dunia kerja saat ini bergantung pada teknologi. Kemampuan mengoperasikan perangkat lunak, berkolaborasi secara daring, berkomunikasi efektif melalui platform digital, dan bahkan memahami algoritma dasar menjadi semakin penting individu. Dengan literasi digital yang baik akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi, lebih inovatif, dan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar kerja. Literasi digital bukan hanya tentang hidup, tetapi juga tentang berkembang dan berinovasi. Yang keempat, mendorong partisipasi publik yang konstruktif. Internet dan media sosial telah menjadi platform bagi partisipasi publik. Kita bisa menyuarakan pendapat, berdiskusi, bahkan menggalang dukungan untuk isu-isu sosial. Namun, tanpa literasi digital yang memadai, partisipasi ini bisa berubah menjadi kerumunan digital yang tidak produktif, penuh ujaran kebencian atau cyberbullying. Literasi digital mendorong kita untuk menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Kita diajarkan untuk berkomunikasi secara santun, menghargai perbedaan pendapat, berpikir kritis sebelum berkomentar, dan menggunakan platform digital untuk tujuan yang positif, seperti pendidikan, advokasi, atau pemberdayaan komunitas. Terakhir, nomor 5, mengembangkan potensi diri dan kreativitas. Terakhir, literasi digital membuka pintu bagi pengembangan potensi diri dan kreativitas tanpa batas. Internet adalah gudang ilmu. Kita bisa belajar bahasa baru, menguasai keterampilan coding, mengikuti kursus online, atau bahkan membangun bisnis dari rumah. Melalui literasi digital, kita tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga pencipta konten. Kita bisa menulis blog, membuat video, mendesain grafis, atau mengembangkan aplikasi. Ini adalah kesempatan emas bagi setiap individu untuk menemukan dan mengasah bakat. Tanggung jawab bersama. Hadirin yang berbahagia, membangun masyarakat yang literat digital adalah tanggung jawab kita bersama. Mengapa? Karena pemerintah harus terus berinovasi dalam penyediaan infrastruktur digital yang merata dan terjangkau. Lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, memiliki peran krusial dalam mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum, membekali siswa dengan keterampilan yang relevan, dan menanamkan etika berinternet. Orang tua harus menjadi garda terdepan dalam mendampingi anak-anak mereka menjelajahi dunia digital, memberikan contoh yang baik, dan membatasi paparan konten yang tidak pantas, dan kita semua sebagai individu. Mari kita jadikan teknologi sebagai alat untuk kemajuan, bukan sebaliknya. Mari kita gunakan internet untuk menyebarkan kebaikan, bukan kebohongan. Mari kita jadikan era digital sebagai panggung untuk membangun peradaban yang lebih cerdas, lebih berbudaya, dan lebih berdaya saing. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa di tangan kitalah masa depan bangsa ini berada. Sebuah bangsa yang literat digital adalah bangsa yang kuat, tangguh, dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh informasi yang deras. Mari kita terus belajar, terus berliterasi, dan terus beradaptasi. Jadikanlah setiap gawai yang kita miliki sebagai jendela ilmu, bukan sekadar kotak hiburan semata. Dengan literasi digital yang kuat, kita akan mampu menghadapi tantangan era ini, meraih peluang yang ada,
dan mewujudkan Indonesia emas yang kita impikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.